Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai substansi genetik. Sobat Edsen, di video sebelumnya, kita terakhir membahas mengenai ikatan fosfodiester sebagai backbone dari suatu asam nukleat. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengenai orientasi. Nah, rantai asam nukleat itu memiliki orientasi. Kita lihat ujung yang terbuka dari gula pentosa itu adalah ujung yang mana? Ujung 3 atau ujung 5? Kita ulang ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang di sini, berarti yang terbuka itu kan 5. Berarti ini adalah ujung 5 aksen. Nah, yang sedangkan kalau di bawahnya, ini yang terbuka adalah ujung 3 aksen. Oke ya, maka kita sebutnya di sini ujung 3 aksen. Maka kita ketahui bahwa orientasi dari asam nukleat ini ditentukan gitu ya dari cek gula pentosanya gitu ya. Yang terbuka itu posisi 3, gula ketiga, karbon ketiga, atau karbon ke-5. Oke, nah sekarang baru deh pertanyaannya. Kok ini bisa seperti ini? Gitu ya. Nah, karena memang ini berkaitan dengan bagaimana suatu bahan kimia berinteraksi. Kalau kita membicarakan DNA, nah di satunya gitu ya bisa dibilang itu lawan arah. Maka kita ketahui bahwa yang namanya DNA oke ya, itu punya sifat rantainya itu saling antiparalel. Oke ya, artinya apa? Artinya dia sejajar tapi lawan arah. Misalkan saya gambarkan di sini. Oke ya. Ini garis sejajar tapi lawan arah, berarti arahnya kayak gini, kira-kira. Ya, itu adalah kondisi antiparalel. Kita bisa lihat gitu ya, kondisinya kalau di DNA, yang satu ini 3 aksen, 5 aksen. Nah, ini 5 aksen, 3 aksen, gitu. Kita biasa ngomongnya 5 ke 3, yang ke arah sini, ini juga 5 ke 3, tapi arahnya ke sana. Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat, nah, seperti ini. Kok bisa dibalik? Kok bisa di sini 5 aksen, 3 aksen, ini 3. Ini yang ini ujungnya malah 3. Jadi bacanya ke sini, gitu ya. Ini ke sini. Nah, karena teman-teman lihat nih, posisinya dibalik, ya kan? Gula pentosanya yang oksigennya ngadep ke atas, yang ini, yang gambar ini. Kalau yang bagian sini, oksigennya ngadep ke bawah, gitu ya. Jadi dia terbalik nih, gitu. Nah, DNA selalu kondisinya disebut antiparalel. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari bahan kimia dasar oke ya, dari asam nukleat. Nah, dengan demikian kita bisa lanjutkan dengan menyimpulkan apa perbedaan dari DNA dan RNA. Nanti saya tambahkan juga mengacu pada fungsinya. Oke ya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai DNA, oke, kita tulis di sini saja ya. Saya tuliskan di sini. Semoga muat ya. Oke, DNA dengan RNA. Kita lihat gambarnya saja. DNA itu kayak gini, gitu ya. Nah, kalau RNA ya satu doang. Dari gambar ini teman-teman sudah bisa cerita. Kalau DNA itu double helix, ya kan ya? Artinya dia berpilin. Ingat, berpilin dan untainya ganda. Kalau RNA dia dibilangnya single stranded atau untainya dia tunggal. Oke ya. Nah, kemudian komponen basa nitrogennya itu apa? Kalau DNA A, T, C, G. Kalau RNA A, U, C, G, C. C sama aja gitu ya. Tipe gula pentosanya DNA, lihat aja. Deoksiribosa atau deoksiribose. Teman-teman bisa tulis pakai bahasa Indonesia ya nggak masalah. Deoksiribosa. Kalau RNA berarti ini
ribosa. Oke ya. Ini untuk gula pentosanya. Yang sudah tadi kita bahas ya. Ingat, double helixnya di sini antiparalel. Oke. Nah, kemudian kita mengacu pada kestabilannya. Oke ya. Nah, DNA itu dibilang cenderung lebih stabil. Nah, dibandingkan dengan RNA, ini kurang stabil. Karena apa? Karena pada dasarnya, pertama, itu adalah dia masih punya ribosa, gitu ya. Yang artinya, dia punya gugus OH. OH itu kurang stabil secara kimia. Oke ya. Kemudian dia punya urasil. Urasil itu basa nitrogen yang kurang stabil dibandingkan dengan si timin. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah dia tidak punya mekanisme perbaikan atau repair. Nah, dalam suatu proses yang melibatkan DNA, biasanya ada mekanisme perbaikan yang memang di selnya, gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang pada dasarnya suatu proses itu bisa terjadi error, dan itu lumrah terjadi di tubuh kita. Nah, RNA itu nggak punya mekanisme repair. Jadinya, errornya itu lebih tinggi di RNA. Dengan demikian juga, kalau kita hubungkan dengan virus RNA itu lebih cepat berevolusi daripada virus DNA. Kaitannya dengan itu, oke ya? Kemudian posisinya, ini kaitannya dengan posisi. Posisi dari RNA gitu ya, itu cenderung di sitoplasma. Oke ya, cenderung di sitoplasma. Gitu. Loh, yang kayak gimana sih RNA? Nah, sebenarnya di sini di buku-buku teman-teman akan menemukan jenis-jenis RNA. Nah, utama yang akan dibahas itu umumnya adalah mRNA gitu ya. Kemudian ada rRNA, tRNA. Tapi gitu ya, nanti akan saya sampaikan, cuman saya akan sampaikan benar-benar simple aja. Karena apa? Karena mRNA, rRNA dengan tRNA itu akan lebih baik dipahami kalau teman-teman sudah sampai di materi mengenai transkripsi dan translasi. Teman-teman bisa langsung lihat fungsinya itu apa. Oke ya, gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpatokan aja dengan penjelasan singkat nanti. Oke ya, teman-teman harus mengalami dan harus tahu gitu ya proses yang melibatkan mereka. Itu akan lebih baik untuk dipahami. Oke ya. Nah, jadi posisi mereka itu cenderung di sitoplasma. Sedangkan di sel gitu ya, ada semacam mekanisme khusus gitu ya untuk melawan materi genetik atau menghancurkan materi genetik di sitoplasma. Karena apa? Karena takutnya materi genetik itu adalah materi genetik yang berbahaya seperti dari virus gitu ya. Jadi dibilangnya dia kurang stabil. Kalau DNA itu benar-benar kalau di eukariotik gitu ya, yang punya membran inti, dia terlindungi. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini lebih stabil. Kalau untuk DNA dan RNA itu disebutnya dia kurang stabil. Oke ya. Karena pertama tadi apa? Ada OH-nya di gugus gula pentosanya, kemudian ada AUCG-nya gitu ya. Kemudian posisinya cenderung di sitoplasma yang mana ada proses perlawanan terhadap materi genetik. Kemudian dia tidak memiliki mekanisme repair. Nah, sekarang fungsinya. Fungsinya DNA itu sebagai pada dasarnya ini adalah biodata. Gitu ya. Biodata biologis kita. Gitu ya. Ini yang isinya adalah yang menjadikan Alex seorang Alex gitu ya. Tampak seperti Alex dan teman-teman tampak seperti teman-teman gitu ya. Ini adalah buku panduan untuk membuat seorang Alex. Ceritanya kira-kira gitu. Berapa jumlah rambut saya, berapa pori-pori yang dibentuk di tubuh saya, berapa jarak mata saya, kemudian warna pigmen dari rambut, kemudian iris saya gitu ya, mata dan macam-macam. Nah, itu semuanya dikode di DNA. Ini profilnya teman-teman gitu. Kalau RNA nanti kaitannya lebih kepada sintesis protein. Gitu ya, lebih kepada sintesis protein.
Maka sebenarnya kalau kita mau bikin protein, buku resepnya di sini. Gitu ya. Nah, untuk yang menjalankan prosesnya yang lebih lanjut itu lebih ke RNA. Oke ya. Jadi teman-teman sudah tahu perbedaan antara DNA dengan RNA. Sobat Edsen, RNA merupakan salah satu bentuk dari asam nukleat selain DNA. Nah, pada dasarnya untuk RNA itu tipenya ada banyak sekali. Nah, yang akan kita bahas itu terutama ada 3 yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Nah, kalau kita memahami bahwa DNA itu adalah pembawa informasi genetik yang utama, nah, maka RNA juga punya tugas sebagai pembawa informasi genetik juga. Tapi untuk organisme tertentu gitu ya, yaitu contohnya virus gitu ya. Jadi virus RNA tentu saja memiliki RNA sebagai ya sumber informasi genetik utama. Oke ya. Nah, jadi selain dia ini kita akan lebih bahas yang macam-macamnya yang selain sebagai informasi genetik utama ya, yaitu ada mRNA atau dalam bahasa Indonesia kita sebut ini sebagai RNAD. Kemudian ada rRNA, kalau di Indonesia tetap sama, RNA-R namanya. Kemudian ada tRNA. Nah, maksudnya apa sih? Ini yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, gitu ya. Bahwa untuk memahami ini akan lebih baik kalau teman-teman sekalian saja, gitu ya, langsung menonton yang transkripsi translasi. Nah, dari situ teman-teman akan memahami ini dengan lebih baik. M itu dari messenger, gitu ya. Berarti dia membawa pesan. D itu artinya duta. Artinya dia sebagai wakil. Nah, maka mRNA atau RNAD itu fungsinya adalah membawa kode-kode genetik gitu ya. Kode-kode genetik yang merupakan gitu ya salinan dari segmen DNA. Gitu. Kalau teman-teman pas lihat ini di awal-awal pasti akan kebingungan gitu. Maksudnya apaan gitu ya? Kok bisa disalin DNA-nya? Baik lagi gitu ya. Pahami dulu transkripsi dan translasinya ya. Jadi kalau mau bikin sesuatu gitu ya, DNA itu berperan sebagai buku resep utamanya gitu ya. Nah, untuk memasak sesuatu biasanya kita membutuhkan tentu saja beberapa halamannya aja kan. Nah, itu yang difotokopi. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi, dia hanya membawa salinan. Dan salinan ini mengandung kode-kode genetik. rRNA itu berperan sebagai penyusun dari si ribosom. Oke ya, penyusun dari ribosom. Teman-teman tahu ribosom itu adalah suatu struktur kecil di dalam sel yang fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, ribosom nanti itu terbagi menjadi 2 segmen gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai LSU, large subunit atau subunit besar, sedangkan yang bawah ini terdiri dari small subunit atau subunit kecil. Setiap atau masing-masing dari LSU dan SSU itu terdiri dari RNA ribosomal gitu ya. R-nya itulah ribosomal. Gitu ya. Nah, ditambah dengan protein. Demikian juga untuk si SSU-nya. Oke ya. Dan kemudian untuk tRNA dalam suatu proses sintesis protein, nanti mereka saling berkaitan juga gitu ya. T-nya itu adalah transfer. Artinya fungsinya dia untuk membawa atau mentransfer asam amino dalam proses sintesis protein. Karena protein terdiri dari asam-asam amino. Oke ya. Jadi kode genetik ini yang akan pesen asam amino. tRNA itu akan membawa asam aminonya. Kira-kira kalau digambarkan dengan sangat kasar ya gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, oke. Kemudian kira-kira seperti ini.
gitu ya. Jadi ini adalah ada kode dari DNA-nya, oke ya. Nah, jadi ada yang berkomplement, ada juga yang tidak berkomplement. Nah, segmen yang di atas ini, yang di sini gitu ya. Nah, ini adalah yang tugasnya untuk membawa asam amino. Oke ya. Jadi ini kurang lebih adalah si RNA yang umum dijelaskan, ada mRNA, rRNA, dan tRNA. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai substansi genetik. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!